Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Anindya Apsarini dengan NIM I1E024032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kurikulum dengan melalui presentasi yang saya bagikan. Dan di sini saya memenuhi tugas individu saya dengan mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Jajang Dedi Mulyani SPD MPD. Untuk yang slide pertama ada tulisan besar kurikulum. Nah, yang itu yang akan aku bahas. Nah, meliputinya itu ada konsep dasar, fungsi, dan relevansinya dalam pendidikan. Oke, next ada pembahasan materi. Pembahasan materinya ada 5. Yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua ada unsur-unsur utama dalam kurikulum, yang ketiga ada tujuan kurikulum dalam pendidikan, yang keempat relevansi kurikulum dengan kebutuhan pada peserta didik dan perkembangan zaman, dan yang terakhir ada contoh sederhananya penerapan kurikulum di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum sendiri itu kayak susunan lah. Jadi kurikulum adalah rencana atau susunan pembelajaran yang dibuat untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di dalam kurikulum itu ada apa saja yang harus dipelajari, kayak bagaimana cara belajarnya, terus apa tujuan dari pembelajaran itu, dan lain-lain. Karena kurikulum itu sebuah susunan atau pola agar belajar mengajar itu mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, untuk unsur-unsur utama dalam kurikulum, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga itu ada metode atau kegiatannya, yang keempat evaluasi atau penilaian. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu kayak apa yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut gitu loh. Nah, kalau yang untuk isi atau materinya itu apa yang akan dipelajari siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga ada metode atau kegiatan. Nah, metode atau kegiatan ini kayak semisal bagaimana cara belajar mengajarnya gitu. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau penilaian, yang dimana udah tahu kan kalau evaluasi penilaian ya berarti kayak merangkum semuanya, kayak apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Kalaupun sudah, itu bisa dikembangkan lebih baik daripada sebelumnya. Kalaupun belum, itu bisa dievaluasi untuk kedepannya bagaimana agar menjadi baik dalam mengajar. Lalu ada tujuan kurikulum. Nah, tujuan lebih tepatnya sih tujuan kurikulum dalam pendidikan ya. Oke, kurikulum itu memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Tujuan kurikulum pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik maupun tuntunan masyarakat. Lalu ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Untuk yang pertama itu ada relevansi kebutuhan pada peserta didik ya. Yang pertama itu adalah kurikulum dirancang agar sesuai dengan minat, bakat pada peserta didik kita. Lalu ada materi pembelajaran tidak hanya berfokus pada teoritis, namun juga berfokus pada keterampilan praktis yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada peserta didik juga membutuhkan pendidikan karakter agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Lalu ada relevansi dengan perkembangan zaman. Misalnya kayak satu dunia terus mengalami perubahan cepat pastinya, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan globalisasi. Kurikulum itu harus mampu mempersiapkan generasi yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing secara global. Lalu yang kedua adalah kurikulum perlu membuat
pembelajaran yang relevan dengan abad ke-21. Contohnya seperti kayak kemampuan berpikir kritis, komunikasi, terus ada kolaborasi, ada kreativitas, serta literasi digital. Lalu yang terakhir, kayak dengan demikian peserta didik tuh hanya tidak hanya siap untuk menghadapi tantangan sekarang gitu loh, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masa depan nantinya. Lalu yang terakhir adalah contoh penerapan kurikulum di kehidupan sehari-hari. Contohnya aku ambil mapel pada pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang dimana dari PKN itu siswa itu bisa belajar tentang gotong royong dan toleransi di masyarakatnya gitu. Lalu yang kedua adalah penerapan sehari-harinya tuh bisa kayak kerja bakti di lingkungan rumah, menghargai perbedaan agama atau pendapat, serta saling menolong teman yang kesulitan. Dan dari mata pelajaran PKN itu juga bukan dari segi diri sendirinya juga, dari masyarakatnya juga kayak ikut ya, seperti kayak gotong royong dan kerja bakti dan lain-lain. Oke, selesai sudah dari presentasi yang saya bagikan mengenai kurikulum. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan maaf kalau aku ada salah dalam kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.